Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mulai pelajaran matematika wajib untuk kelas 6 IPA, IPS, dan MAK. Pembahasan pertama itu tentang sudut antara garis dan garis. Sudut dalam dimensi 3 mengambil dasar pada sudut antara dua garis yang berpotongan. Yang dimaksud dengan sudut antara dua buah garis berpotongan itu adalah sudut terkecil yang terbentuk antara kedua garis tersebut. Oke, jadi jangan ambil sudut yang besar di atas ini. Kalau ditanya mana sudut yang terletak antara garis G dan H, kamu lihat sudut terkecil di antara keduanya, yaitu sudut alfa. Kemudian diketahui kubus ABCDFGH dengan rusuknya 6 cm. Yang ditanya adalah besar sudut antara garis AE dan AB. AE di sini ya, AB di bawahnya. Kalau ini udah jelas, sudut yang terbentuk adalah sudut siku-siku yang besarnya sama dengan 90 derajat. Kemudian garis AH. AH merupakan diagonal bidang kubus bagian samping, AC diagonal bidang kubus bagian bawah. Nah, sudutnya adanya di antaranya. Nah, berapa besar sudutnya? Kalau seperti ini belum terlalu jelas ya. Jadi cara mencari besar sudut di antara keduanya, kalian buat garis bantu di antara kedua garis ini. Nah, sehingga membentuk apa di sini? Segitiga ya. Kalau kalian perhatikan, segitiga yang terbentuk ini merupakan segitiga sama sisi. Kenapa? Karena ketiga sisinya merupakan sisi atau garis yang terletak pada diagonal bidang kubus. Rusuknya 6 berarti panjang AH sama dengan panjang AC sama dengan panjang CH. Berapa panjangnya? Nah, maka 2. Karena ketiga garis ini mewakili sisi-sisi pada segitiga sama sisi, otomatis besar sudut yang terdapat pada segitiga ini pun sama besar ya. Seperti sisi-sisinya yang sama panjang. Nah, kemudian apa lagi? Besar sudut atau jumlah keseluruhan sudut pada segitiga sama sisi itu kan 180 derajat. Karena sudutnya ada 3 berarti 180 bagi 3. Berapa hasilnya? Yaitu 60 derajat. Otomatis besar sudut A, besar sudut H, besar sudut C itu masing-masing adalah 60 derajat. Jadi kesimpulannya sudut yang dibentuk oleh garis AH dan AC itu sama dengan 60 derajat. Kemudian garis BF dan BG. Perhatikan BF di sini, BG di sini. Nah, sudut yang terbentuk adalah yang warna pink ini. Berapa besar sudutnya? Kalian bisa lihat langsung ya. Ini kan bidang samping kubus ya. Kalau sudut B secara keseluruhan merupakan sudut siku-siku, besarnya 90 derajat. Tapi ini kan tinggal dibagi 2 aja. BF dan BG sudutnya cuma setengah dari sudut B. Berapa setengahnya? Besar sudutnya adalah 45 derajat. Lanjut. Sudut antara garis BE dan GH atau HG. Nah, perhatikan di sini sudut yang terbentuk antara dua garis bersilangan ini belum terlihat. Jadi kalau ada dua buah garis bersilangan dicari sudutnya, kalian harus pindahkan salah satu garis tersebut sehingga saling berpotongan. Cara mindahinnya nggak asal mindahin ya. Cara mindahinnya itu adalah dengan cara memproyeksikan secara tegak lurus. Jadi garis GH atau garis BE yang mau kamu proyeksikan. Kalau di sini Ana proyeksikan garis GH. Jadi cari proyeksi garis GH ke bidang depan kubus. Kenapa ke bidang depan kubus? Karena garis BE ini terletak pada bidang bagian depan kubus. Jadi garis GH pun harus diproyeksikan ke bidang bagian depan kubus. Caranya proyeksikan secara tegak lurus, cerminin. Nah, hasil pencerminannya adalah garis EF. Nah, sudutnya di mana? Sudutnya di sini. Berapa besar sudutnya? Sama seperti tadi. Keseluruhan sudut E 90 derajat, setengahnya berarti berapa derajat? 45 derajat. Jadi besar sudut antara garis BE dan HG adalah 45 derajat. Oke, selanjutnya. Garis AH dan garis DG. Ini juga kedua garis yang saling bersilangan. Terserah mau mindahin garis yang manapun boleh, tapi di sini Anda pindahin garis yang paling terlihat yaitu garis warna kuning ya. Anda pindahinnya kemana? Anda pindahinnya sehingga pokoknya intinya harus berpotongan aja dengan yang warna biru. Proyeksikannya kemana nih? Proyeksikannya ke bagian samping tuh, tegak lurus ya. Diproyeksikan ke bidang depannya. H hasil proyeksinya G, A hasil proyeksinya B. Jadi sudut yang terbentuk adalah di sini. Nah, berapa besarnya? Ini juga belum terlalu jelas besar sudutnya. Kita buat garis bantunya. Nah, garis bantunya di sini sehingga membentuk segitiga BDG. Kalian perhatikan, BG diagonal bidang, GD atau DG merupakan diagonal bidang kubus, BD pun merupakan diagonal bidang kubus. Jadi semuanya sama panjang sisinya, otomatis besar sudutnya pun sama besar. Sama seperti tadi, jadi besar sudut di sini sama dengan 60 derajat. Oke.
Sudut antara garis dan bidang. Sudut antara garis dan bidang adalah sudut antara garis tersebut dengan hasil proyeksi garis pada bidang. Nah, perhatikan di sini ada bidang beta dan garis di atasnya itu garis AB. Nah, sudutnya mana? Kalian proyeksikan garis AB ini ke bidang beta. Kalau titik A itu kan sudah terletak pada bidang beta, jadi nggak usah dicari-cari proyeksinya. Yang belum terletak pada bidang beta adalah titik B. Jadi proyeksikan nih titik B ke bidang beta. Hasil proyeksinya tegak lurus. Hasil proyeksinya adalah B aksen. Jadi di sini buat nih hasil proyeksi garis AB adalah garis AB aksen. Nah, sudutnya adalah di sini. Berapa besar sudutnya? Nggak bisa dicari ya, karena nggak ada angkanya. Nah, ini cuma penggambaran aja. Kemudian contohnya perhatikan. Kubus KLMN OPQR. Tentukan letak sudut KP dan LMQP. KP di sini, LMQP di depannya, mana sudutnya? Sudut yang terbentuk antara garis KP dan KLMQP letaknya adalah di sini. Kenapa? Sama kayak tadi, KP yang sudah terletak pada bidang LMQP adalah titik P. Yang belum terletak pada bidang LMQP adalah titik K. Kalian proyeksikan titik K ke bidang depannya. Hasil proyeksinya adalah L. Jadi hasil proyeksi garis merah ini, hasil proyeksinya adalah garis warna kuning, yaitu PL. Nah, sudutnya terletak di tengah-tengah sini. Oke. Ya bisa dicari ya, bisa sudutnya 45 derajat jelas karena kan siku-siku setengahnya. Kemudian perhatikan di sini diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuknya 6 cm. Sudut yang terbentuk antara garis HB dan ABCD. Garis HB merupakan diagonal ruang kubus, ABCD bagian bawahnya. Kemudian kalian perhatikan lagi garis HB itu titik yang sudah terletak pada bidang ABCD adalah titik B ya. Titik yang belum terletak pada bidang ABCD adalah titik H. Nah, cari proyeksi titik H ke bidang bawahnya. Hasil proyeksi titik H ke bidang bawah adalah titik D. Jadi hasil proyeksi garis merah pada bidang ABCD itu adalah garis warna kuning ini, alias garis BD. Mana sudutnya? Sudutnya terbentuk di sini. Berapa besar sudutnya? Caranya seperti ini. Kalau dikeluarkan bidang BD FH, bentuknya seperti ini ya, persegi panjang. Karena rusuknya 6, berarti kan bidang garis BD itu panjangnya adalah 6 × 2 karena merupakan diagonal bidang. Kemudian panjang DH itu sama dengan 6 karena dia rusuknya. Nah, cara mencari sudutnya yang warna pink ini, kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri. Kita misalkan DBH di sini, sudut DBH itu merupakan sudut beta ya, namanya beta. Jadi cara mencari sudut beta kita menggunakan tan. Kenapa menggunakan tan? Karena di sini diketahui dua buah sisi. Sisi di depan sudut yaitu sisi Y namanya depan sudut, dan sisi di samping sudut yaitu namanya sisi X. Oke. Nah, kita menggunakan rumus tan karena rumus tan itu rumusnya adalah Y per X. Kemudian Y-nya sama dengan apa? Y-nya sama dengan DH, X-nya sama dengan BD. Kita ganti angkanya. DH sama dengan 6, BD sama dengan 6 × 2, disederhanakan dibagi 6 keduanya jadi 1 per akar 2, dirasionalkan hasilnya 1 per 2 akar 2. Nah, 1 per 2 akar 2 kalau dijadikan bentuk desimal hasilnya adalah 0,7071. Caranya gimana? Akar 2 dibagi 2. Kalkulator. Nah, besar sudut B-nya gimana? Besar sudut beta ini sama dengan 35,26. Kenapa? Cari menggunakan kalkulator saintifik ya. Jadi kalian pencet shift 0,7071, kemudian pencet sama dengan, nanti akan keluar derajatnya. Jadi besar sudut antara garis HB dan ABCD adalah 35,26 derajat. Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.